Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai apa fungsi tombol Alt dan Alt GR. Tombol Alt merupakan kunci alternatif. Jadi, tombol Alt adalah salah satu dari tombol modifier key kunci perubah. Berbeda dengan tombol Shift yang digunakan untuk berganti kunci atau berganti tingkat. Tombol CTRL yang digunakan untuk memberikan perintah, tombol Alt bisa kalian gunakan sebagai alternatif dalam menggunakan tombol lain di keyboard atau pengganti dalam menggunakan mouse. Yang perlu kalian ketahui adalah pada keyboard kalian, tombol Alt ada dua, yaitu Alt sebelah kiri spasi dan tombol Alt sebelah kanan spasi. Tetapi di keyboard kalian hanya terdapat tulisan Alt, sedangkan di sini memiliki tulisan Alt GR. Apakah perbedaannya? Sekarang kita lihat terlebih dahulu mengenai tombol Alt di sebelah kanan spasi. Kita tekan, maka kalian akan melihat simbol yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Tetapi di sini ada simbol yang mungkin kalian gunakan, yaitu simbol C dari kata copyright. Ketika kalian menekannya, maka kalian akan membuat simbol copyright. Kita ulangi. Ketika kalian menekan tombol Alt di sebelah kanan spasi dan kalian pilih misalkan Y, maka kalian telah membuat simbol mata uang yen. Tombol Alt GR ini memiliki arti alternatif grep yang digunakan untuk membuat simbol karakter yang tidak banyak digunakan, di mana keyboard kalian dijual. Sekarang kita akan menggunakan tombol Alt pada sebelah kiri spasi, di mana ketika kalian menggunakan Microsoft Word seperti ini, kita gunakan tombol Alt key. Seperti yang kalian lihat di sini, pada tab akan terdapat huruf. Misalkan kalian menggunakan tombol N, maka kalian akan berganti menggunakan tab Insert. Sedangkan ketika kalian menekan tombol P, maka kalian akan memilih Picture. Dan ketika kalian menekan tombol D, maka kalian akan memilih This Device. Itulah kenapa tombol Alt key digunakan sebagai alternatif dalam menggunakan mouse. Tetapi yang perlu kalian ketahui, lebih baik kalian menggunakan mouse daripada menggunakan tombol Alt pada keyboard. Karena kalian harus mengulangi hal yang sama ketika kalian menggunakan tombol Alt key seperti ini. Kalian harus kembali menekan tombol N untuk memilih tab Insert dan memilih huruf yang ada di sini. Misalkan sekarang kita gunakan tombol huruf yang terdapat dua karakter, yaitu Screenshot S dan C, seperti ini. Maka kalian tanpa menggunakan mouse akan memilih screenshot. Selain itu, ketika kalian menekan tombol Alt pada keyboard dan menekan tombol Tab, maka yang terjadi adalah kalian bisa berganti untuk memilih Windows yang terbuka. Ingat, tombol Alt harus kalian tekan terus, dan kalian tinggal menekan tombol Tab seperti ini. Kalian bebas berganti untuk memilih Windows yang terbuka atau aktif. Jika kalian melepaskan tombol Alt, maka kalian akan pergi ke Windows yang kalian pilih. Ketika kalian menekan tombol Alt pada Windows seperti ini, maka kalian akan kembali menggunakan alternatif pengganti mouse. Sekarang kita pilih misalkan 2. Maka secara otomatis kalian akan membuat folder baru. Seperti ini. Itu adalah kegunaan tombol Alt pada keyboard yang bisa kalian gunakan sebagai alternatif dalam menggunakan tombol lain di keyboard atau alternatif pengganti dalam menggunakan mouse. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.